Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Istilah paradigma awalnya dipakai dalam filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, sebagai orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut, yang menyatakan bahwa ilmu di waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan atas pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan saja, paradigma berkembang dan sering digunakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Lalu, paradigma berkembang dengan pengertian sebagai kerangka berpikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur sebagai segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan objektif mengenai Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sementara negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia. Dengan demikian, Pancasila sebagai landasan dan tolak ukur dari penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Nilai-nilai dasar Pancasila dikembangkan dari hakikat manusia yang menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis, yang dimana ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Susunan kodrat manusia terdiri dari jiwa dan raga, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Jadi, pembangunan nasional merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia terdiri dari aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional merupakan upaya dalam peningkatan manusia secara totalitas. Pembangunan sosial wajib mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan, sehingga pembangunan dilaksanakan dari berbagai bidang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Dari berbagai bidang atau aspek tersebut merupakan kajian dalam Pancasila yang menjadi paradigma dalam pembangunan, yang penjelasannya adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Warga Indonesia ditempatkan sebagai pelaku atau subjek politik, bukan objek politik. Pancasila dalam pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan menempatkan kekuasaan tertinggi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana sistem politik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi. Sehingga perlu dikembangkan berdasarkan asas kerakyatan dalam sila keempat Pancasila, kemudian pada asas-asas moral daripada sila-sila Pancasila. Maka, secara berturut-turut, sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Moral tersebut menjadi landasan warga dari penyelenggara negara guna perilaku politik santun dan bermoral. Sedangkan Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dilihat secara berurutan terbalik, yaitu penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mementingkan kepentingan rakyat,
dalam pengambilan keputusan, lalu melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Kemudian, dalam pencapaiannya, tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan selanjutnya, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus didasarkan pada dasar moralitas ketuhanan pada sila pertama Pancasila dan kemanusiaan pada sila kedua Pancasila yang menghasilkan sistem ekonomi berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia baik dari segi selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi ini berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi mengacu pada sila keempat Pancasila, sedangkan pengembangan ekonomi pada sistem ekonomi Indonesia yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila yang mana ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan bagi warga Indonesia, di mana politik ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan yang mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan, negara berperan melindungi warga negara dengan meningkatkan kepastian hukum. 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila bersifat humanistik, karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia sendiri. Hal tersebut tertuang dalam sila kemanusiaan. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara, menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. 4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa negara bertugas dan bertanggung jawab atas seluruh rakyat Indonesia, sehingga perlu memperkuat pertahanan dan keamanan dengan membangun pertahanan dan keamanan Indonesia, yang kini dikenal dengan Sinhan Kamrata, atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Sistem pertahanan yang sifatnya semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dengan mempersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. 5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama, yaitu bangsa Indonesia sudah dikenal dari dulu sebagai bangsa ramah dan santun yang dikenal di mata dunia internasional. Indonesia dengan kemajemukan, bineka, dan plural. Indonesia juga terdiri dari suku, etnis, bahasa, dan agama.
namun terjalin kerjasama untuk meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita.